Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasannya dari bab i'rabul ismi. I'rabul ismi yaitu perubahan harokat akhir ataupun perubahan huruf akhir dari isim di dalam sebuah kalimat. Dan perlu diingat pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa i'rabul ismi meliputi satu, marfu dengan tanda-tandanya, yang kedua mansub, dan yang ketiga majrur, atau istilah lain rafa, nasab, dan jar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang i'rabul ismi yang pertama, yaitu rafa ataupun marfu. Rafa ataupun marfu dengan tanda-tandanya dan tempatnya di mana saja. Saya ulang, yang pertama, tanda dari tanda-tanda rafa ataupun marfu, di sana ada dhammah. Yang pertama ada dhammah. Kemudian di sana ada alif. Kemudian di sana ada al-wawu, huruf wawu. Dan yang terakhir di sana ada ada dhammatun muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun, yaitu dhammah yang disembunyikan, yaitu dhammah yang diperkirakan. Ini alamatu raf'il ismi, tanda dari tanda-tanda rafa'nya isim. Ingat, isim yaitu kata yang tidak terikat dengan waktu lampau, sedang akan, dan juga perintah saat itu juga. Apa tadi tandanya pemirsa? Ada dhammah, ada alif, ada wawu, ada dhammatun muqaddarah. Kita juga telah mempelajari kapan dhammah itu digunakan, kapan alif itu digunakan, apa maksudnya alif, begitu pula wawu, kapan wawu itu digunakan, apa yang dimaksud dengan wawu, dan yang terakhir dhammah muqaddarah, kapan dhammah muqaddarah itu digunakan, di mana saja dia digunakan. Itu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat sudah kita pelajari bersama, dan semoga antunna semua diberikan kefahaman oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam memahami penjelasan tersebut. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin, semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi antum dan antunna semua. Kita akan membahas yaitu alamatu nasbil ismi. Alamatu nasbil ismi, tanda dari tanda-tanda nasabnya isim. Ini pembahasan yang kedua. Jadi pembahasan sebelumnya alamatu raf'il ismi. Alamatu raf'il ismi, tanda dari tanda-tanda rafa'nya isim. Sekarang alamatu nasbil ismi, tanda dari tanda-tanda nasabnya isim. Apa saja tanda suatu isim dikatakan i'rabnya nasab? Di mana saja tanda-tanda itu dipakai, digunakan? Insyaallah pada kesempatan ini akan kita bahas. Yaitu pembahasan kita kali ini alamatu nasbil ismi. Alamatu nasbil ismi,
tanda-tanda nasabnya apa? Isim. Perlu diketahui bersama ya, saudaraku, saudariku seiman yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah, bahwa isim ya memiliki tanda ketika i'rabnya itu nasab. Dan ini harus antum pahami. Yang pertama ya, saudaraku, saudariku, yaitu apa? Fathah ataupun apa? Fathatain. Ini tanda dari apa? Nasbul ismi. Nasabnya apa? Isim. Ingat, isim adalah apa? Kata yang tidak terikat dengan waktu lampau, sedang, akan, ataupun saat itu pula. Ya, atau dalam istilah lain apa? Kata benda dan yang semisalnya. Yang pertama apa tadi tandanya? Fathah atau fathatain. Ya, fathah ataupun apa? Fathatain. Kapan fathah itu digunakan? Tolong pemirsa camkan baik-baik, ingat baik-baik. Kapan fathah ini digunakan? Di dalam pembahasan apa? Nasbul ismi. Kapan? Yaitu ya, bila dia tidak apa? Bila dia berawalan dengan apa? Al. Ya, meliputi nanti akan kita bahas. Begitu pula fathatain, kapan kita gunakan? Ketika ya kata tersebut apa? Tidak berawalan dengan apa? Alif lam. Jadi ingat pemirsa ya, bahwa fathah, tanda fathah ini ya secara umum digunakan untuk apa? Ya, isim yang berawalan dengan alif lam. Ya, kapan? Di mana? Insya Allah akan kita bahas di ya penjelasan berikutnya. Begitu pula dengan fathatain ya, maka ini digunakan ya untuk yang apa? Tidak berawalan dengan alif lam secara umum. Yang tidak berawalan dengan apa? Alif lam. Nah, tanda fathah ataupun fathatain ini pemirsa ya, dia digunakan yang pertama adalah apa? Untuk ismul mufradi. Mufradi. Ya. Yaitu kata yang menunjukkan bilangan apa? Tunggal. Mufrad artinya apa? Kata yang menunjukkan bilangan apa? Tunggal. Seperti yang pernah kita ya bahas di kesempatan sebelumnya, bahwa suatu kata itu dikatakan apa? Mufrad, tunggal, bila secara umum kata tersebut tidak berakhiran dengan ani, aini, una, ina, dan apa? At. Nah, jika pemirsa mendapati isim, apa? Isim, ya, kata benda dan semisalnya, atau kata yang tidak terikat dengan apa? Waktu, dan kata tersebut tidak berakhiran dengan ani, aini, una, ina, dan apa? At. Hukumi secara umum dia berbilang apa? Tunggal. Ya, menunjukkan bilangan apa? Satu. Seperti apa? Qalamun, sebuah pena. Daftarun, sebuah buku tulis. Kitabun, sebuah kitab. Waladun, seorang anak laki-laki. Abun, seorang bapak. Ummun, seorang ibu. Ukhtun, seorang saudari perempuan, dan seterusnya. Ya, kata-kata yang tadi disebutkan ya, tidak satu pun yang berakhiran dengan apa? Salah satu dari 5 yang tadi disebutkan. Apa tadi? Ani. Yang kedua, aini. Yang ketiga, una. Yang keempat, ina. Yang terakhir apa? At. Ya, maka hukumi secara umum kata yang tidak berakhiran dengan ini dia mufrad. Secara umum dia apa? Mufrad. Meskipun ada kemungkinan lain dia bukan mufrad, tapi hal tersebut amat sangat apa? Jarang. Amat sangat apa? Jarang untuk apa? Kita dapati. Maka kembali kepada tanda nasab yang pertama, apa tadi? Fathah ataupun fathatain. Tanda ini digunakan yang pertama untuk apa? Kata yang menunjukkan bilangan tunggal. Ya, kata yang menunjukkan bilangan tunggal. Ya, salah satu contoh ya
Yaitu apa? Kalimat misalnya, na'am, perhatikan baik-baik. Innal hamda. Innal hamda. Perhatikan. Alhamda kita katakan dia isim. Ya, isim, kata benda dan yang semisalnya. Kata yang tidak terikat dengan apa? Waktu. Dari mana kita tahu? Dia memiliki ciri. Dia memiliki tanda. Dari tanda-tanda apa? Isim. Apa salah satunya? Salah satunya berawalan dengan apa? Alif lam. Nah, di sini ketika pemirsa ditanya, alhamda, mungkinkah dia apa? Ya, rafa ataupun marfu? Yaitu apa? I'rab isim yang pertama. Karena i'rab isim ada berapa? 3. Ada rafa, ada nasab, ada jar. Mungkinkah kata alhamda di sini dia rafa? Kita jawab tidak. Ya. Setelah kita membahas ini, kita katakan apa? Dia nasab, Ustaz. Dari mana kita tahu? Ya, karena kata tersebut berakhiran dengan apa? Fathah. Perhatikan, tanda nasab yang pertama apa? Fathah. Ya kan? Untuk apa? Untuk kata yang berawalan dengan alif lam. Oke? Dan dia menunjukkan bilangan apa? Tunggal. Ya, menunjukkan bilangan apa? Tunggal. Tidak berakhiran dengan ani, tidak berakhiran dengan aini, tidak pula berakhiran dengan una, tidak pula berakhiran dengan ina, dan juga apa? At. Oke? Maka alhamda di sini ketika ditanya i'rabnya apa? I'rabnya nasab. I'rabnya apa? Mansub ataupun nasab. Tandanya dengan apa? Fathah. Alasannya apa? Karena dia isim mufrad, kata yang menunjukkan bilangan apa? Tunggal. Dan kita tahu ya, inna di sini seperti yang pernah saya sampaikan, dia termasuk apa? Ya, kata yang bisa menjadikan kata sesudahnya itu apa? Salah satunya berharokat fathah. Ada inna, ada anna gitu ya. Nah, maka tidak mungkin kita baca apa? Innal hamdu atau apa? Innal hamdi. Ya, maka kita katakan apa? Innal hamda. Jelas ya, insyaallah. Oke. Kemudian yang berikutnya, fathah ataupun fathatain ini ya digunakan untuk apa? Bentuk lain, yaitu apa? Jam'ut taksir. Ya, pemirsa, jamak taksir. Seperti yang sudah pemirsa pahami bahwa jamak taksir adalah kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2 dan dia tidak beraturan. Maksudnya tidak beraturan di sini apa? Pemahaman kita, pengetahuan kita tentang jamak taksir tertumpu kepada hafalan yang kita punya, tertumpu kepada sumber bahasa, imma orang Arab asli ataupun dengan kita buka kamus. Dan sudah pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, cara untuk mendapati jamak taksir salah satunya apa? Membuka kamus, ya kan? Di situ ada huruf jim. Sebelum huruf jim berarti dia tunggal. Setelah huruf jim berarti dia apa? Jamak taksir. Maka ketika pemirsa mendapati apa? Isim yang berbilang apa? Jamak, dan jamaknya itu apa? Tidak beraturan, ya. Maka pastikan nasabnya dengan apa, pemirsa? Fathah ataupun fathatain. Seperti kata apa misalnya? Auladan, ya. Inna apa? Auladan. Inna na'am auladan. Perhatikan. Auladan. Perhatikan kata aulad ini bentuk tunggalnya adalah apa, pemirsa? Waladun. Waladun, seorang anak laki-laki. Waladani, waladaini, 2 orang anak laki-laki. Jamaknya apa? Aulad. Apa? Aulad. Ya. Nah, di sini ya, mengapa kita katakan auladan? Karena alasannya dia tidak berawalan dengan apa? Alif lam. Nah, jadi tidak berawalan dengan alif lam, maka dia menggunakan apa secara umum? Tanda fathatain.
Tapi ketika nanti diberikan awalan al, maka dia menjadi apa? Innal aulada. Ya. Nah, maka ketika pemirsa ditanya aulad dan i'rabnya apa? Kita katakan i'rabnya mansub ataupun nasab. Tandanya dengan apa? Dengan fathah atau dengan fathatain. Alasannya apa? Karena dia jamak taksir. Jamak taksir dari kata apa? Waladun, bentuk musannanya, bentuk dualisnya waladani, waladaini. Bentuk jamaknya melihat ke kamus atau hafalan yang kita punya. Apa itu? Aulad. Maka inna adalah apa? Kata yang bisa mempengaruhi kata sesudahnya, i'rabnya menjadi apa? Nasab. Jadi tidak mungkin kita baca inna auladun, nggak mungkin. Atau inna auladin, tidak mungkin. Karena apa? Inna adalah kata dalam bahasa Arab seperti inna, seperti anna, seperti la'alla, lakinna, dan seterusnya, yang jika dia memasuki isim, kata benda, dan yang semisalnya, maka isim itu i'rabnya, kedudukannya harus apa? Nasab ataupun mansub. Salah satunya dengan tanda apa? Fathah ataupun fathatain. Ya kan? Selain itu juga, ya, perhatikan bahwa tanda apa? Fathah di sini digunakan untuk apa? Naam, ismul ladzi la yansharif. Apa? Ismul ladzi, naam, la yansarifu. Ya, ismul ladzi la yansarifu. Pembahasan ini ya telah kita bahas ya di kesempatan apa? Sebelumnya. Di mana ismul ladzi la yansharif ya adalah apa? Isim ya seperti disebutkan di halaman berapa? Ya 59. Jadi ismul ladzi la yansharif adalah apa? Isim yang tidak diperbolehkan ya dalam kondisi apapun. Dia berakhiran dengan apa? Tanwin. Salah satunya apa? Fathatain. Ya kan? Bolehnya apa? Ketika marfu dengan dhamma. Ketika mansub dengan apa? Fathah. Begitu pula ketika majrur dengan apa? Fathah. Pembahasannya telah kita selesaikan. Nah, jadi tanda fathah di sini ataupun fathatain di sini memang dua-duanya ini digunakan untuk mufrad, untuk jamak taksir, tapi khusus untuk apa? Tanda fathah digunakan apa? Untuk ismul ladzi la yansharif. Tapi pemirsa harus paham dulu apa itu ismul ladzi la yansharif. Yaitu isim bentuk kata benda dan semisalnya yang memang tidak boleh menerima tanwin. Bilangannya ismul ladzi la yansharif itu berapa? Tunggal, tetap mufrad dia. Tapi dia memiliki istilah-istilah apa? Yang telah dikhususkan. Sebagaimana pelajaran yang telah kita bahas di halaman 50 berapa? 9 pemirsa. Di halaman berapa? 59. Ya. Di sana ada ismul ladzi la yansharif. Apa itu ismul ladzi la yansharif? Yang tidak boleh menerima tanwin. Apa bentuknya? Yang pertama adalah bentuk jamak dengan pola apa? Mafa'il ataupun mafa'il. Yang kedua, nama yang berakhiran dengan apa? Alif dan nun. Kemudian yang berikutnya di halaman berapa? 60, nama yang berakhiran dengan ta marbutah. Kemudian yang berikutnya, ya yang keempat, nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Kemudian yang terakhir, nama yang tidak diambil dari apa? Bahasa Arab atau apa kita sebut dengan ismul ajam. Ismul ajami, yaitu nama yang tidak diambil dari bahasa Arab, seperti apa? Ibrahim, seperti Idris, seperti Yakub, seperti apa? Yang lainnya. Maka ya itu masuk ke dalam pembahasan apa? Bab ismul ladzi la yansharif, yaitu isim yang menolak apa? Keberadaan apa? Tanwin pada dirinya. Ya, dia bolehnya hanya dengan apa? Dhammah ataupun apa? Fathah. Tidak ada yang ketiganya. Jadi ismul ladzi la yansharif dengan bentuk-bentuk yang tadi telah disebutkan, yaitu jamak dengan pola mafa'il, kemudian apa tadi? Nama yang berakhiran dengan alif nun, ya kan? Nama yang berakhiran dengan apa? Ta marbutah, ya kan? Nama yang diambil dari apa? Ya,
bahasa non Arab, maka dia adalah isim yang dilarang berakhiran dengan apa? Tanwin. Baik fathatain, kasratain, atau dhammatain. Baik fathatain, kasratain, atau dhammatain. Bolehnya yaitu apa? Dengan dhammah ataupun dengan fathah. Dhammah ketika dia rafa, fathah ketika dia nasab ataupun apa? Atau jar. Ini yang harus kita pahami tentang apa itu ismul ladzi la yansarif. Jadi sekali lagi pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah, bahwa tanda nasbul ism yang pertama adalah fathah atau fathatain. Fathah atau fathatain digunakan untuk isim mufrad, untuk jamak taksir, untuk ismul ladzi la yansarif, ya kan? Untuk apa? Ismul ladzi la yansarif. Khusus untuk ismul ladzi la yansarif, maka dia apa? Untuk nasabnya hanya dengan fathah, tidak dengan apa? Tanwin fathatain. Semoga pembahasan ini bisa dipahami dengan baik dan benar. Kemudian tanda yang kedua, apa? Tanda yang kedua. Tapi sebelumnya kita berikan contoh. Jadi ismul ladzi la yansarif tadi salah satu bentuknya adalah apa, pemirsa? Yaitu jamak yang mengikuti pola apa? Mafa'il atau mafa'il. Contohnya kata apa? Masajid. Masajid. Ya. Atau kata apa? Nah, kata mafatih. Ya, mafatih. Nah, masajid, mafatih, ya kan? Termasuk apa? Idris. Ya. Idris. Termasuk apa? Ya'qub. Ya. Termasuk apa? Naam, Idris, Ya'qub, kemudian apa? Fatimah. Naam, Fatimah. Kemudian termasuk apa? Hamzah, ya kan? Termasuk apa? Utsman. Aywa, apa? Utsman. Ini adalah bentuk-bentuk ismul ladzi la yansarif. Ya, yaitu isim yang tidak diperbolehkan apa? Berakhiran dengan tanwin. Bolehnya hanya ini. Nah, berhubung kita membahas nasab, maka kita hanya fokus ke, perhatikan di sini, fathah saja. Maka ketika kata masajid kita awali dengan inna salah satunya, maka menjadi bagaimana pemirsa? Inna masajidah. Inna masajidah. Tidak boleh apa? Inna masajidan. La yajuz. Karena apa? Dia ismul ladzi la yansarif. Begitu pula mafatih, beberapa kunci. Inna mafatiha. Tidak boleh inna mafatihan. Tidak boleh. Kemudian apa? Utsman. Inna Utsmana. Tidak boleh inna Utsmanan. Begitu pula dengan apa? Ya'qub. Enggak boleh inna Yaquban. Tapi apa? Inna Yaquba, Inna Idrisa, Inna Hamzata, Inna Fatimata, dan seterusnya. Dari bentuk-bentuk ismul ladzi la yansarif. Ya, ini yang harus pemirsa, ya, saudaraku, saudariku pahami dengan baik dan benar tentang tanda nasbul ismi yang pertama, yaitu apa? Fathah, ya, ataupun apa? Fathatain. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Ya, tanda fathah atau fathatain secara khusus untuk fathah, yaitu apa? Untuk ya manqus. Apa? Manqusun. Apa? Manqus. Jadi, apa itu manqus? Pembahasan telah kita bahas, yaitu isim yang berakhiran dengan harful ya. Isim yang berakhiran dengan huruf apa? Huruf ya. Dan huruf ya-nya itu asli, bukan tambahan. Dan sebelum dari huruf ya itu ada kasrah. Ya, seperti apa? Ya, al-hadi. Al-hadi. Naam, al-hadi. Ini kita katakan isim manqus, pemirsa. Dia masih masuk dalam ranah mufrad, tunggal. Tapi mengapa dia tidak boleh menerima apa? Tanwin. Karena memang dia dikhususkan sebagaimana ismul ladzi la yansarif. Dia dikhususkan. Maka al-hadiyah.
Kemudian al-qadhi. Gitu ya pemirsa. Al-qadhi ini bentuk-bentuk isim manqus. Al-hadi, al-qadhi. Karena dia isim manqus, isim yang berakhiran dengan huruf ya, dan sebelumnya dia apa? Kasrah. Maka ketika dia nasab, dia dengan menggunakan tanda apa? Fathah. Bukan dengan apa? Fathatain. Ingat, fathah bukan dengan apa? Fathatain. Sebagaimana apa tadi? Utsmana, masajida, mafatiha, Idrisa, Yaquba, Hamzata, Fatimata dengan fathah. Maka ketika kita awali dengan inna, perhatikan pemirsa, innal hadiya, innal qadhiya. Ya kan? Mengapa? Karena dia isim manqus. Jadi kapan tanda fathah ini digunakan untuk nasab? Satu, bila kata tersebut berbilang tunggal. Ya. Kapan fathah ini digunakan? Bila kata tersebut menunjukkan apa? Ya, penyebutan jamak taksir. Kapan tanda fathah ini digunakan? Untuk kata yang menggunakan penyebutan apa? Ismul ladzi la yansharif. Kapan tanda fathah ini digunakan? Untuk isim dengan menggunakan penyebutan apa? Bentuk manqusun. Apa? Isim manqus. Isim yang berakhiran dengan huruf ya, dan huruf sebelumnya berharokat apa? Kasrah. Semoga penjelasan ini bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar, ya, tentang alamatun nasbil ismi yang pertama, yaitu apa? Fathah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya kita di pembahasan ini dengan kita diberikan apa? Kefahaman oleh Allah Rabbul Alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.